إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة وقال سهل المريد يخاف أن يبتلي بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan ujar Sidin telah berkata seorang wali Allah Ta'ala yang namanya adalah Sahal. Ujar Sidin seorang murid yang suluk dia takut bahwa dicoba diuji oleh Allah dengan perbuatan maksiat. Dia takut digoda dengan perbuatan maksiat. Wal 'arifu yakhafu an yabtaliya bil kufri. Dan orang yang arif, orang yang wali Allah Ta'ala itu mereka takut diuji dengan kekufuran, sesuatu yang bisa membawa kepada kekafiran, sesuatu yang bisa membawa mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Sahal, orang yang ahli ibadah, orang yang sukanya beribadah, orang yang suka tahajud, orang yang suka sembahyang sunat-sunat, orang yang suka bermacam-macam ibadah yang dia lakukan. Secara garis besar orang ini hobinya adalah beribadah. Nah, orang yang hobinya ini beribadah, inya takutan suatu saat nanti kalau Tuhan menguji dirinya dengan perbuatan maksiat. Jadi takutnya orang ahli ibadah, takutan kalau diuji oleh Allah dengan perbuatan maksiat. Jadi orang yang ahli ibadah, inya takutan benar kalau berbuat maksiat. Inya takutan benar kalau diuji Tuhan dengan maksiat, lalu inya kada sabar dengan maksiat. Nah, itu orang yang ahli ibadah yang mereka takutkan adalah memperbuat perbuatan maksiat. Misalnya ada orang ahli ibadah jalan-jalan, ada melihat kuit orang bubur atau melihat emas orang bubur sekilo, dicoba Tuhan. Nah, orang ahli ibadah ini takutan benar gitu. Kalau kada tahan, kalau kita ambil emas tadi, nah itu nang ditakutakan oleh orang yang ahli ibadah. Ini takutan benar kalau berbuat maksiat, diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, cuma dirinya itu kada kawa bersabar tentang maksiat itu. Nah, itu orang-orang yang ahli ibadah. Sementara orang-orang yang wali-wali Allah, nah ini wali-wali Allah yang hati mereka itu kada pernah lupa dengan Allah, yang mereka itu selalu berkhidmat kepada Allah. Nah, mereka wali-wali Allah Ta'ala yang kecintaannya kepada Allah sangatlah dahsyat,
Mereka itu yang mereka takutkan adalah Allah mencoba dengan diri mereka dengan kekufuran, dengan sesuatu yang bisa membawa kepada kekafiran. Artinya apa? Mereka itu takut mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang wali yang mereka takutkan secara garis besar adalah mati kada ingat dengan Allah. Maka apabila mereka itu mati kada ingat dengan Allah, mereka menganggap mereka kafir. Lamun kita mati kada ingat lawan Allah, kita orang biasa, kada wali, mati kada ingat lawan Allah, berarti kita matinya itu kada baik, kayak itu aja. Artinya matinya lupa, lalai daripada Allah. Artinya mati dalam keadaan cinta terhadap dunia. Nah, kalau wali-wali Allah Ta'ala mati lupa dengan Allah, maka mereka menganggap itu sesuatu kekafiran pada diri mereka. Lalu yang paling ditakutani oleh orang-orang wali adalah mati dalam keadaan lupa kepada Allah. Mereka takutan benar kalau mati itu diuji oleh Allah sehingga mereka itu lupa terhadap Allah. Lamun orang-orang yang ahli ibadah atau orang-orang yang kakaya kita biasa ini, nah kita itu takutan kalau diuji oleh Allah dengan perbuatan maksiat, lalu kita kada tahan dengan maksiat tadi. Nah, sebagaimana terjadi di Paldalakan yang baru pagi tadi, ada seorang perempuan, kemudian perempuan tadi menyeberang jembatan, cuma kedua ini ditinggal kendaraannya, di kendaraan itu ditinggal HP, kemudian duitnya ada di dalam dompet, nyebaranginya, mengiau lakinya supaya menaikkan kendaraan. Orang kedua ini naik jembatan ke kendaraan, kedua ini ditinggal lah. Nah, jadi HP itu ketinggal di setang, HP-nya di dalam tas. Di dalam tasnya ada duitnya, HP-nya larang pulang. Mbak itu di dalamnya pulang ada SIM, ada kartu keluarga, macam-macam di situ. Sampai ke sebarang bergulik lawan yang laki, sekali dilihat hilang tasnya. Nah, ini artinya takutan benar orang-orang yang ahli ibadah kalau diuji nang kayak itu, melihat tas kurang, ada HP di dalamnya, duitnya banyak, tahan kada mengambil, kurangnya kada ada. Abut bener tadi pas 9. Mun HP hilang kawa jemukar, mun duit hilang kawa dicari aja. Ini mun kartu keluarga hilang, SIM sarapannya itu kawa Jepang lah, cuma salah mau urus pulang. Nah, jadi mungkin mana kendaraan misalnya diparkir di manakah, jangan ditinggal tas. Ini ada nang kaca. Jadi jualan apa bina aku, terus itu dia tadi ada binian dia kehilangan HP. Kedua ini menyebarkan kendaraan, HP-nya dalam tas, tasnya banyak duitnya, macam-macam di dalam situ. Inya kan pikirannya si bebinian ini kata bapaknya juga aja setumat ha. Bayar menyebarang, kaina laki ini datang menyebarangkan kendaraan. Asa biasa kayak itu kayak piannya misalnya mandang di parkir situ kendaraan kendal situ. Kenapa kami harus tumat ya? Soalnya telawasi dalam jamban. HP bandak situ misalnya, dompet bandak situ. Anda kayak di setang, ada apa juga setumat. Soalnya ada nang kacar, bawahnya buka, hilang. Hati-hati benar telah benda-benda yang berharga. Apalagi HP kan melarang, apalagi HP yang harga 2 juta misalnya, larang tuh.
Gembira bener maling ini dapat HP nang harga 2 juta tuh. Apalagi nang sampai 11 juta harganya. HP sampai 11 juta. Orang-orang nang ahli ibadah mereka takutan kalau diuji oleh Allah dengan perbuatan maksiat mereka kada tahan. Nah, takutan benar itu. Nah, kayak tadi melihat intan orang misalnya gugur amas orang kada denang melihatnya digudanya oleh iblis, ambilnya iblis ikam sugih bakajut. Nah, itu takutan benar orang-orang ahli ibadah kalau diuji dengan perbuatan maksiat. Nah, sementara wali-wali Allah, orang-orang yang berisi maqam di sisi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka itu takutan benar sedetik lupa dengan Allah. Mereka takutan benar terdinding daripada Allah. Jadi mereka itu kada hendak lupa dengan Allah. Mereka itu selalu dan selalu mengingat kepada Allah. Mereka sangat takut kalau Allah itu terdinding. Artinya apa? Takutan benar kada ingat lawan Allah. Lalu mereka berusaha dengan sekuat tenaga agar detik demi detik itu yang diingat adalah Allah. Jadi tek Allah. Terus tuh sebagaimana detik jam, sekali detik Allah, dan mereka begitulah hati mereka terus menerus dengan semangat yang kuat memelihara agar jangan sampai lupa dengan Allah. Dan apabila mereka dilupakan oleh Allah, nah itu mereka sesuatu yang sangat ditakutkan bagi wali-wali Allah Ta'ala itu. Karena orang-orang wali Allah Ta'ala itu sedetik kada ingat dengan Allah, mereka menghukumakan dosa. Namun kita 24 jam kada ingat lawan Tuhan, biasa. Artinya kada berdosa. 24 jam lupa dengan Allah. Nang diingat dunia berataan 24 jam. Kada berdosa kada. Lamun wali Allah Ta'ala apabila lupa sedetik mereka hukumakan itu dosa. Lalu mereka memelihara agar selalu ingat dengan Allah. Waruya anil Masih alaihi salam, dan dikisahkan diriwayatkan daripada Nabi Isa alaihi salam annahu qala, ujar sidin ya ma'syaral hawariyin antum takhafuna al-ma'asi. Beliau berkata, wahai golongan sahabat-sahabatku, wahai semua umat-umatku, kamu semua takut melakukan maksiat. Wa nahnu ma'asyirul anbiya nakhaful kufri, sedangkan kami golongan para nabi-nabi nang kami takutakan adalah kekufuran. Yang kami takutakan adalah lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Nabi Isa, wahai umatku berataan, bubuhan ikam nang ahli-ahli ibadah nina, aku tahu kalian berataan itu takutan berbuat maksiat. Bubuhan ikam ini sangat katuju beribadah. Bubuhan ikam ini hobinya adalah beribadah kepada Allah. Dan paling kalian takutakan kalau ku berbuat maksiat, kalau ku diuji oleh Allah dengan maksiat. Nah, lamun kami ujar Nabi Isa, nang paling kami takutan akan benar kada itu, nang kami takutan akan adalah kami lupa dengan Allah. Apalagi ketika akhir daripada hidup nang diganang adalah dunia, bukan ingat kepada Allah. Ya, apabila mati keganangan dunia, mereka kafir menghukumakan. Lalu mereka itu berusaha agar selalu ingat dengan Allah. Waruya bi akhbaril anbiya, dan diceritakan daripada cerita para nabi-nabi. Nah, ini kisah para nabi-nabi. Anna nabiyyan syaka ilallahi ta'ala al-ju'a wal umal wa sinin, bahwasanya seorang nabi mengadu kepada Allah akan lapar, penyakit kudis dan betilanjang dalam beberapa tahun. Ada seorang nabi ini diuji oleh Allah. Pertama ujiannya si nabi tadi kelaparan.
kedua penyakit kudis, nang ketiga beti lanjang. Artinya apa? Kada diisi baju. Luar biasa ini, mana kelaparan, mana kena penyakit kudis, mana kada sing bajuan, diuji oleh Allah. Orangnya ahli ibadah, nabi pangkatnya ahli ibadah pulang, lalu diuji oleh Allah dengan kelaparan, dengan penyakit kudis, dengan kada diisi baju. Kalau kita lah selama hari diisi baju, tapi jangan kaitungan, baju buruk, baju hanyar, macam-macam warna, disampaikan diisi baju, sampai baju bulu, baju bulu diulah baju, barangai bulu napakah, sehingga kawan diulah baju. Wa kana libasuhu sufa, dan dia memakai pakaian bulu, paksa bulu napakah, dicampur-campur bulu tadi, disusun-susun sekadar menutupi aurat. Itu kan ini diuji oleh Allah, luar biasa ujiannya tuh, sampai beberapa tahun pada sing bajuan, sampai beberapa tahun berisi penyakit kudis, sampai beberapa tahun lapar. Arti lapar ini pian tahulah, 3 hari sekali makan itu lapar juga. Tuh ya, anak mati sudah hanyar makan, anak mati dah kelaparan, hanyar makan. Beberapa tahun diuji oleh Allah seperti itu. Lalu ia mengadu kepada Allah, ya Allah, mengadu aja bang, menang protes kada juga bang, cuma mengadu kepada Allah. Cakap bahasa kitanya, ya Allah, ulun lapar, ya Allah, ulun karena penyakit, ya Allah, ulun kada berbaju. Melapor aja bepadah lawan Tuhan. Kalau bang misalnya nang protes, itu kada bagus protes. Ya Allah, kenapa ulun ini karena penyakit? Maka ulun rajin beribadah. Kenapa jadi ulun miskin? Maka ulun beribadah. Kenapa ulun hari raya kada nukar baju hanyar? Maka ulun katuju bersalawat lawan biyan misalnya. Nah itu protes ngarannya. Nah, protes itu dalam ilmu tasawuf kan kada boleh kan. Nah, kada baik kayak itu protes. Ada yang ini kadang protes sidin cuma bepadah aja. Ya Allah, ulun lapar, ya Allah, ulun karena penyakit beberapa tahun sudah, ya Allah, ulun karena berbaju beberapa tahun. Nah, melapor lawan Tuhan, melapor aja, ada protes, sampai baju si Nabi tadi bulu. Nah, ketika si Nabi tadi mengadukan kepada Allah tentang ihwal keadaannya, fa'auhallahu ta'ala alaih, maka Allah mewahyukan kepadanya. Lalu ujar Tuhan, abdi amaradita an asaitu qalbaka an takfurani. Wahai hambaku, apakah engkau tiada senang bahwa aku memelihara hati engkau daripada kekufuran dengan diriku, hatta tas'ala di dunia, sehingga engkau meminta kepadaku akan dunia. Cakap bahasa kitanya kayak ini, wahai Nabi, ujar Tuhan, ikam kada senang kah? Ikam kada gembira kah? Hati ikam tu naku jaga, hati ikam tu ku pelihara, sehingga hati engkau itu kada lupa dengan aku. Ikam kada gembira kah itu? Oh, cakap bahasa kitanya kayak itu. Hati ikam tu kupelihara aja Tuhan, sehingga hati ikam tu ingat terus lawan aku. Ikam pada senang kah itu? Lalu ikam meminta dunia. Nang dunia itu kayaknya bisa menyebabkan engkau lupa kepadaku. Makanya dari nang mula kita lupa nih ya dunia. Kadada nang mula lupa kita itu melainkan dunia. Dunia memang dunia betahe itu nang mula kita lupa dengan Allah. Dunia dengan seluruh perhiasannya, dunia dengan seluruh kesenangannya, itu nang maulah kita lupa dengan Allah. Kenapa orang itu tadi ingat ya dunia atau pikirannya? Pasti sudah. Di para rumah orang pengantinan, sidin tulah ke pasar. Nah, kadi ingat, kenapa jadi kadi ingat lawan kawan pengantinan?
gara-gara dunia ini yang menyebabkan kita lupa dunia ini. Jadi dunia ini adalah musuh, ujar Imam Ghazali. Di antara musuh-musuh kita yaitu dunia. Orang yang sudah cinta lawan dunia ini, ya seperti itu, lupa segala-galanya, kan diingat lagi. Jadi ujar Tuhan, ikam kada senangkan, kada katu juga hati ikam tu kupelihara sehingga ingat terus lawan aku. Lalu engkau mengadu kawan aku supaya ampih kelaparan, supaya kanyang dunia, supaya ampih bekudis nyaman kalau dunia, supaya ampih betilanjang baju nang hanyar-hanyar nyaman. Nah itu je Tuhan, itu bisa menyebabkan ikam lupa karena lawan aku. Ayo pilih aja Tuhan, ikam hendak dunia kah atau hati ikam ingat terus lawan aku? Pilih satu. Mun ikam hendak dunia, lupa dengan aku. Mun ikam hendak nang seadanya, maka hati engkau selalu ingat lawan aku ya Tuhan. Ma'anwi si Nabi tadi. Hatta tas'alani dunia, sehingga engkau meminta kepadaku akan dunia. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi tadi? Fa'akhadhat turaba wa ala ra'sih. Kemudian Nabi itu mengambil debu tanah di kita, lalu dia meletakkannya di atas kepalanya. Ambil debu tanah hendak di kepala. Tanda menyesal. Itu orang Bahari kayak itu. Jadi di zaman Nabi kita, di zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, apabila ada sesuatu yang menyebabkan mereka itu menyesal, mengambil debu hendak di atas kepala, tanda menyesal. Wa qala bala qad raditu ya Rabbi. Dan Nabi itu berkata ketika mengandang debu tadi, inggih ya Allah, ulun senang wahai Tuhanku, ulun senang. Biarlah ulun kada baju, biarlah ulun sampai ke mati penyakit kudis, biarlah ulun kelaparan sampai ke mati, asalkan ulun ingat terus lawan dia. Fa'simni minal kufri, maka peliharalah hatiku daripada lupa daripada engkau. Peliharalah hatiku jangan sampai lupa di ketika meninggal dunia. Nah ini kisah Nabi di zaman Bahari. Kisah Nabi-Nabi zaman Bahari itu sangat banyak kisah. Karena Nabi ini sangat banyak, 124.000 Nabi. Ada sedikitan Nabi. Itu nang pangkatnya Nabi. Kalau pangkatnya Nabi dan Rasul kan 25 nang wajib kita ketahui. Kalau pangkatnya Rasul aja yaitu 113. Nah itu adanya. Kalau pangkatnya Nabi aja nih, ya nama 313. Kalau Nabi aja ya 124.000 Nabi. Nah iya termasuk Nabi ini, termasuk Nabi ini. Nah, jadi kita sangat takutan benar gara-gara dunia kita lupa kepada Allah. Gara-gara dunia kita kada sembahyang. Gara-gara dunia kewajiban kita tak tinggal sebagai hamba Allah. Itu paling takutan sudah. Takutan benar kalau dunia ini menjadi musuh bagi kita yang menyesatkan bagi diri kita. Jadi banyak contoh-contoh orang-orang Bahari. Nah contoh itu adalah sebagai pelajaran dan iktibar kepada kita. Berapa banyak orang yang gara-gara dunia kada ingat lagi lawan kawan. Kawan dihiga berpengatina, tadi ingat. Oleh tahu pokoknya dirinya aja sudah ada memikirkan lagi orang lain. Kenapa? Karena merasa sehari itu perai berapa? Sehari itu perai berapa? Karena menghitung perainya tadi. Misalnya sehari kebiasaan untung 1/2 juta. Nah, apabila perai itu 1/2 juta hilang. Nah, orang yang cinta dengan dunianya sakit hati benar apabila hilang yang 1/2 juta itu. Jadi perai itu kayak hilang duit bagi orang-orang yang cinta dengan dunia. Walisuul khatimah
Dan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan lupa kepada Allah itu ada sebab-sebabnya. Nah, cuma orang yang mati dalam keadaan kada baik itu memang ada sebab-sebabnya yang diperbuatnya sebelum mati. Nah, apabila hendak selamat ketika mati, maka sebab-sebabnya ini harus kita buang daripada diri kita. Harus kita buang. Apabila sebab ini banyak pada diri kita, nah itu bilang kawan ditangguh orang itu mati dalam keadaan lupa kepada Allah. Kawan ditangguh. Apabila sebab-sebab itu banyak pada diri kita. Nah, lalu ujar Imam Ghazali supaya kita ini mati selamat, berusaha agar sebab-sebab yang menyebabkan mati kada beriman, mati lupa daripada Allah itu kita buangi. Berusaha supaya jangan sampai sebab-sebab itu ada di dalam diri kita. Nah, ikan situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita ini diberi